warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas mohon dipimpin doa bersama. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya, satu persatu. Dimulai dari Adibadi Absari, hadir Bu. Hadir. Yang kedua Ari Judin, Hadir, Bu. hadir. Yang ketiga Brilian Ariangga, Hadir, Bu. hadir. Dan yang keempat Surda Maretasari, hadir Bu. Hadir. Hadir semua ya berarti lengkap, alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang listrik. Di sini apakah ada yang tahu apa itu listrik, dan mungkin ada yang sudah tahu bahkan dari mana sih listrik itu berasal? Siapa mungkin yang sudah tahu listrik itu berasal dari mana? Saya, Bu. Ya, Brilian, silakan. Energi listrik dapat dihasilkan dari berbagai sumber. Sumber energi listrik dapat berupa air, angin, dan batu bara, Bu. Ya, bagus sekali jawaban yang diberikan oleh Brilian. Dan yang disebutkan adalah air, angin, dan batu bara. Listrik yang berasal dari batu bara adalah seperti yang kita gunakan di rumah, yaitu dari PT PJB atau Pembangkitan Jabali. Dan yang bertenaga air biasanya di bendungan, waduk, itu berupa PLTA atau yang hidroelektrik itu. Dan yang tenaga angin itu PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, selain energi listrik yang bersumber dari air, angin, dan batu bara, mungkin kalian ada yang bisa menambahkan energi listrik lain bersumber dari mana? Saya, Bu. Ya, Firda, silakan. Selain angin, air, dan batu bara, sumber energi listrik yang lain ialah tenaga nuklir dan panas bumi, Bu. Oke, selain yang setelah disebutkan oleh Brilian, yaitu air, angin, dan batu bara, yang disebutkan oleh Firda juga benar, yaitu energi listrik juga dapat berasal dari tenaga nuklir dan panas bumi. Tapi penggunaannya masih sangat jarang. Meskipun begitu, kedua sumber tersebut juga merupakan sumber listrik. Nah, selain air, angin, batu bara, tenaga nuklir, panas bumi, juga ada energi gelombang, yaitu dari gelombang laut, kemudian energi pasang surut, dan juga dari biomas. Nah, setelah kalian mengetahui berbagai sumber energi listrik, menurut kalian penting atau tidak sih listrik dalam kehidupan kita sehari-hari? Penting, Bu. Nah, peranan listrik itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, agar kita dapat menggunakan listrik sebagaimana mestinya, dengan aman dan tidak ada resiko untuk tersengat listrik, kalian harus memahami bagaimana cara menggunakan atau cara mengoperasikan alat-alat listrik dengan baik dan benar, sehingga akan meminimalisir terjadinya cedera. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk pelajaran kita hari ini, yaitu tentang listrik? Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Nah, baiklah. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Nah, dalam pembelajaran hari ini bertujuan agar kalian mampu untuk menjelaskan bagaimana sih rangkaian arus listrik searah itu, dan bagaimana arus bisa mengalir dalam sebuah rangkaian listrik tertutup, apa saja syaratnya, dan bagaimana bisa arus itu mengalir, serta kalian juga diminta mampu untuk mengidentifikasi hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik, serta kalian diminta untuk mampu menghitung kuat arus, beda potensial atau tegangan, dan juga hambatan dalam sebuah rangkaian listrik tertutup berdasarkan hukum Ohm yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini.
Agar semua tujuan pembelajaran pada hari ini dapat tercapai, Ibu minta kerjasama dan partisipasi aktif dari kalian semua ya. Baik, Baik, Bu. Baiklah anak-anak, setelah Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, sekarang kita akan belajar, yaitu masuk ke materi tentang rangkaian arus listrik searah, khususnya pembahasan hukum ohm. Nah, sekarang Ibu mempunyai komponen listrik, yaitu ada baterai dan lampu. Dari baterai tersebut, juga lampunya dirangkai menjadi rangkaian pertama, yaitu seperti pada gambar berikut ini. Coba kalian perhatikan, dari rangkaian ada satu baterai dan juga satu lampu. Kalian perhatikan nyala lampunya. Lihat baik-baik ya gambarnya. Kemudian, dengan komponen yang sama, Ibu menambahkan baterai sejumlah 1, yaitu baterainya menjadi 2. Dan rangkaiannya dapat dilihat pada rangkaian kedua, yaitu ini rangkaian kedua dengan 2 buah baterai dan 1 buah lampu. Kalian coba perhatikan nyala lampunya. Sudah diperhatikan nyala lampunya? Sudah, Bu. Ingat lagi dengan rangkaian yang pertama. Apakah ada perbedaan antara nyala lampu yang pertama dengan nyala lampu yang kedua? Mungkin ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, Ari, silakan. Menurut saya, nyala lampu pada rangkaian kedua lebih terang daripada nyala lampu pada rangkaian pertama, Bu. Nah, Ari, mungkin apakah kamu tahu bagaimana bisa seperti itu? Bagaimana bisa dengan lampu yang sama, baterai yang sama, nyala lampunya berbeda? Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Ada yang bisa menjawab? Ya, Brilian, silakan. listrik, Bu. Ya, sayang sekali jawaban dari Brilian kurang tepat. Nah, agar kita tahu, kita perlu menyelidiki dan mencari tahu apa sih yang menjadi penyebab mengapa nyala lampu dari kedua rangkaian berbeda, padahal rangkaian tersebut disusun dari baterai dan lampu yang sama. Dan di sini kita akan mencari tahu penyebab mengapa, bagaimana bisa rangkaian yang kedua memiliki nyala lampu yang lebih terang daripada rangkaian yang pertama. Sekarang, Ibu minta kalian untuk membentuk 2 kelompok kecil. Silakan membentuk kelompok sesuai yang Ibu minta. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah membentuk kelompok sesuai yang Ibu minta? Sudah, Bu. Oke, setelah duduk sesuai kelompok yang sudah dibentuk, sekarang Ibu akan membagikan handout dan LKPD. 1 handout untuk setiap peserta didik dan LKPD 1 untuk 1 kelompok. Nah, setelah Ibu membagi handout dan LKPD, kalian bisa mempelajarinya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menanyakannya pada Ibu. Ibu beri waktu 10 menit untuk mencermati dan memahami isi dari handout dan LKPD-nya ya. Silakan untuk handout dan LKPD dipelajari terlebih dahulu. Baik, setelah mempelajari materi ajar dan juga LKPD, mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Ya sudah, kalau begitu sekarang kalian coba cermati yang ada di LKPD, tepatnya pada poin C ya, yaitu tentang rumusan masalah. Kalian bisa berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk menentukan rumusan masalah terkait dengan fenomena yang diberikan tadi, yaitu mengapa nyala lampu pada rangkaian kedua jauh lebih terang daripada nyala lampu pada rangkaian pertama. Nah, pendapat yang kalian ajukan tadi juga bisa digunakan sebagai acuan atau bantuan untuk kalian menentukan rumusan masalah. Paham anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu.
Coba perhatikan LKPD-nya, cermati, dan tentukan rumusan masalah. Setelah dapat menentukannya, kalian bisa menuliskan rumusan masalahnya. Kalian bisa mendiskusikan rumusan masalah, kemudian setelah menentukan apa rumusan masalahnya, kalian dapat menuliskannya pada kolom yang disediakan di lembar yang ada di LKPD. Bagaimana anak-anak? Sudah menuliskan rumusan masalah? Sudah, Bu. Kelompok satunya bagaimana? Apakah sudah? Sudah, Bu. Nah, sekarang coba kalian cermati lagi LKPD-nya. Setelah menuliskan rumusan masalah, di situ ada bagian hipotesis. Kalian diminta untuk menuliskan hipotesis. Nah, kalian bisa menentukan hipotesis sesuai petunjuk yang ada dalam LKPD ya. Diskusikan terlebih dahulu. Kemudian, setelah berdiskusi dengan kelompok, kalian bisa menuliskan hipotesis menurut kelompok masing-masing pada bagian yang disediakan di LKPD. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai menuliskan hipotesisnya? Sudah, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu minta salah satu kelompok mungkin yang ingin menyampaikan hipotesisnya. Siapa yang mau menyampaikan hipotesis kelompoknya? Mungkin siapa? Kelompok saya, Bu. Ya, Diba, silakan. Menurut kelompok kami, hipotesisnya adalah apabila tegangan listrik dalam sebuah rangkaian diperbesar, maka arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian juga semakin besar. Berlaku pada dua rangkaian yang dicontohkan tadi, bahwa semakin besar sumber tegangan yang digunakan, maka semakin terang nyala lampu yang dihasilkan dikarenakan arus listriknya juga semakin besar. Baik, Adiba, terima kasih atas hipotesis yang disampaikan. Nah, anak-anak, hipotesis yang disampaikan itu masih berupa dugaan sementara, jadi masih belum bisa dibuktikan. Nah, oleh karena itu, agar kita mengetahui benar atau tidaknya pernyataan atau hipotesis yang disampaikan oleh Adiba tadi, kita perlu untuk membuktikannya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Kalian perlu untuk melakukan percobaan. Setelah menentukan rumusan masalah, menentukan hipotesis, kalian juga perlu untuk mengidentifikasi variabel agar kalian dapat melakukan percobaan dan memperoleh hasil yang diharapkan, yaitu dapat menjawab bagaimana bisa nyala lampu pada rangkaian kedua lebih terang daripada yang rangkaian pertama. Untuk variabel percobaan, ada yang bisa membantu Ibu untuk menyebutkannya sesuai di LKPD? Ada variabel apa saja? Ada variabel manipulasi, variabel kontrol, dan variabel respon dulu. Benar sekali, Ari. Ada 3 variabel yang harus kalian tentukan untuk dapat melakukan percobaan dengan baik. Sekarang kalian bisa mengikuti petunjuk yang ada dalam LKPD untuk menentukan apa saja sih variabelnya, apa saja variabel manipulasinya, apa variabel kontrolnya, dan juga apa saja variabel responnya. Kemudian kalian bisa melakukan percobaan dan nanti akan Ibu pandu. Sekarang untuk menentukan variabel Ibu beri waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Bisa didiskusikan lagi mungkin dengan teman sekelompoknya. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai menentukan variabelnya? Sudah, Bu. Wah, hebat sekali. Sekarang kalian bisa menuliskannya di LKPD ya. Tuliskan variabelnya di LKPD. Sudah ditulis? Sudah, Bu. Wah, kalian memang murid yang rajin ya. Ibu bangga dengan kalian. Nah, setelah menuliskan variabel, sekarang cermati bagian prosedur, yaitu prosedur dalam melakukan percobaan. Ibu beri waktu 5 menit untuk memahami dan mencermati prosedur percobaan yang akan kalian lakukan. Semuanya sudah ada dalam LKPD, kalian tinggal mengikuti petunjuknya saja. Oke anak-anak,
waktu 5 menit untuk memahami prosedur percobaan yang ada LKPD sudah habis. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah membawa laptop untuk masing-masing kelompok seperti yang Ibu minta pada pertemuan sebelumnya? Sudah, Bu. Bagus. Sekarang keluarkan laptopnya ya, dan kalian mungkin bisa satu laptop untuk satu kelompok, tidak perlu satu laptop untuk masing-masing peserta didik. Baik Bu, coba kalian keluarkan laptopnya. Kelompok 1 apakah ada laptop? Ada, Bu. Kelompok 2 bagaimana? Ada Bu. Nah, sekarang dengan laptop yang sudah kalian pegang di kelompok masing-masing, kalian baca prosedur yang ada di LKPD. Ikuti prosedurnya ya anak-anak. Ya Bu. Nah, Ibu akan pandu juga. Pertama, kalian buka browser yang ada di laptop kalian. Browser atau peramban apapun itu buka di laptop. Kemudian kalian buka https://pad.colorado.edu/ lalu arahkan kursor ke bagian kanan atas. Pada tab simulation, pilih physics. Bagaimana anak-anak? Sudah? Sebentar Bu. Sudah anak-anak? Simulation, pilih physics ya. Kalian bisa pilih tab simulation. Di sana kalian bisa memilih physics. Bagaimana? Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang kalian pilih bagian menu electricity, magnet, and circuit. Selanjutnya pilih circuit construction kit -2 DC. Setelah itu akan muncul menu antara intro dan lab. Kalian bisa memilih menu yang lab. Bagaimana anak-anak? Ada kesulitan? Tidak, Bu. Sudah kok. Sudah berarti ya, sudah terbuka di construction kit yaitu DC, dan bagian yang dibuka adalah tab bagian lab, bukan yang intro. Sekarang kalian buat rangkaian dan lakukan percobaan sesuai prosedur yang ada dalam LKPD. Ibu akan memberi waktu 15 menit untuk kalian melakukan percobaan sesuai yang ada di LKPD. Buatlah rangkaian sesuai yang diberikan dalam petunjuk. Setelah kalian melakukan percobaan, merangkai rangkaian sesuai rancangan, kalian dapat mengukur atau mengambil data sesuai yang diminta dalam LKPD. Setelah data didapatkan, kalian dapat menuliskan data tersebut pada tabel data yang disediakan. Setelah melakukan percobaan, kalian masukkan data hasil percobaan pada tabel yang disediakan dan jawab pertanyaan yang ada. Hal ini untuk memudahkan kalian dalam membuat analisis dan menyimpulkan hasil dari percobaan pada kali ini. Iya, Bu. Baik anak-anak, silakan melakukan percobaan, silakan rangkai sesuai petunjuk yang ada, dan selamat mengerjakan. Baik, Bu. Nanti datanya diisi di tabel yang disediakan ya. Baik, Bu. Bagaimana kelompok 2 ada kesulitan? Tidak, Bu. Kelompok 1? Tidak, Bu. Baik, silakan dilanjutkan percobaannya. Semua petunjuk sudah ada di LKPD, semua cara-cara dan rangkaian yang harus kalian rangkai pada percobaan sudah ada semuanya, tinggal ikuti saja instruksinya.
Baik anak-anak, waktu untuk melakukan percobaan sudah habis. Sekarang waktunya untuk kalian membuat analisis dan juga menyampaikan atau mungkin menyimpulkan dulu hasil dari percobaan yang kalian lakukan. Baik Bu, bagaimana anak-anak, siap untuk menganalisis dan membuat hasil percobaannya? Siap Bu, bagaimana Bu? Bu, kelompok saya sudah selesai menganalisis data dan mengisi seluruh FKTB-nya. Pak, kelompok 1 sudah. Bu, kelompok saya juga sudah. Kelompok 2 juga sudah ternyata. Berarti sudah selesai semuanya ya. Baiklah kalau begitu, setelah ini Ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk mempresentasikan hasil percobaan dan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Sekarang kelompok siapa yang mau tampil presentasi lebih dulu? Kelompok saya Bu, kan kami sudah selesai duluan. Oke, kalau begitu kelompok 1 yaitu Brilian dan Ari, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dan hasil percobaannya ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju, diletakkan dulu laptopnya. Silakan kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan pada rumusan masalah. Baik, silakan. Yang pertama, rumusan masalah bagaimana? Bagaimana hubungan antara jumlah baterai dan nyala lampu? Yang kedua, Bagaimanakah hubungan antara tekanan dan kuat arus listrik? nah dari permasalahan yang sudah dirumuskan, di bagian bawah rumusan masalah ada hipotesis. Apakah kalian sudah membuat hipotesisnya? Sudah. Coba sampaikan kepada teman-teman dan kepada Ibu apa hipotesisnya. Apabila tekanan listrik dalam sebuah rangkaian tetap besar, maka arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian juga semakin besar. Berlaku pada dua rangkaian tadi, bahwa semakin besar sumber tekanan yang digunakan, maka semakin terang nyala lampu yang dihasilkan, dikarenakan arus listriknya juga semakin besar. Nah, setelah menentukan rumusan masalah, membuat hipotesis, kalian diminta untuk menentukan variabel. Ada 3 variabel, yaitu manipulasi, kontrol, dan respon. Mungkin bisa disampaikan apa saja variabelnya? Yang pertama, variabel manipulasi. Variabel manipulasi, nilai sumber tegangan. Variabel kontrol, hambatan atau resistor. Ya. Variabel respon, arus listrik pada resistor. Nah, setelah menyampaikan variabel, ada prosedur dan kalian sudah melaksanakan prosedurnya. Ada hasil percobaan juga yang setelah kalian tuliskan di tabel data hasil percobaan. Nah, setelah kalian memperoleh data, kalian menuliskannya dalam tabel, kalian diminta untuk menjawab berbagai pertanyaan yang ada di bagian bawah tabel tersebut. Mungkin LKPD-nya bisa dibalik. Nah, dari pertanyaan tersebut ada banyak dan mungkin kalian sudah menjawabnya. Coba disampaikan. Dari pertanyaan yang pertama, ini akan sangat membantu untuk kalian dapat menganalisis dan menyimpulkan hasil percobaan. Dari pertanyaan yang pertama, bagaimana? Pada fenomena di awal bagian LKPD ini, bagaimana apabila jumlah baterai ditambah lagi? Jawabannya. Nyala lampu lebih terang. Lalu pertanyaan yang kedua, Apakah yang menyebabkan nyala lampu berbeda pada rangkaian pertama dan rangkaian kedua? apa jawaban kalian? Jumlah total sumber tegangan pada baterai yang digunakan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Apabila jumlah tegangan baterai kecil, bagaimana arus listriknya? jawabannya. Arus listriknya juga kecil, terbukti pada percobaan dengan menggunakan sumber tegangan sebesar 7,5 volt. Diperoleh kuat arus 0,23 ampere. Sedangkan ketika sumber tegangannya 6 volt,
maka kuat arusnya sebesar 0,19 ampere, dan seterusnya nilai arus listrik yang mengalir pada hambatan ketika tegangannya juga menurun. Pertanyaan selanjutnya, Bagaimana besar kuat arus listrik apabila nilai tegangan semakin besar? jawabannya Berdasarkan tabel hasil percobaan, apabila tegangan diperbesar, maka arus listrik yang mengalir juga akan semakin besar. lalu seterusnya. Bagaimana hubungan tegangan VR dengan kuat arus pada IR? Hubungan antara tegangan VR dan kuat arus IR adalah sebanding, yaitu apabila tegangan diperbesar, maka arus listrik yang mengalir juga akan semakin besar. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bagaimanakah hubungan antara tegangan, hambatan, dan kuat arus listrik? hubungannya bagaimana? Berdasarkan hukum Ohm, arus satu yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial antara ujung-ujung pengantar dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Ketika hambatan semakin besar, maka arus listrik yang mengalir semakin kecil, dan sebaliknya. Secara matematis dapat dinyatakan dengan P dan IR. Matematisnya seperti apa? Iya, terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya? Apakah hipotesis yang Anda buat berdasarkan fenomena tersebut terbukti? Lalu, Jawabannya? apakah yang menyebabkan nyala lampu berbeda? Iya. Terbukti berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Apabila tegangan diperbesar, maka arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian juga semakin besar. Berlaku pada dua rangkaian tadi, bahwa semakin besar sumber tegangan yang digunakan, maka semakin terang nyala lampu yang dihasilkan, dikarenakan arus listriknya juga semakin besar. Jadi, yang membedakan redup dan terangnya lampu adalah sumber tegangan atau jumlah baterai dan juga arus listrik yang mengalir. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai kuat arus listrik sebanding dengan nilai tegangan, namun berbanding terbalik dengan nilai hambatan pada resistor. Sehingga apabila nilai tegangan diperbesar, maka arus listrik yang mengalir juga semakin besar. Berlaku pula pada fenomena kedua. Rangkaian yang dibahas di awal yaitu bahwa semakin besar sumber tegangan yang digunakan, maka semakin terang nyala lampu yang dihasilkan, karena arus listriknya pun juga semakin besar. Nah, sudah selesai presentasinya? Sudah. Baiklah, presentasinya sampai jelas. Mungkin ada kelompok yang kedua, kelompok dua mungkin ada pertanyaan. Untuk kelompok satu, tidak Bu. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, untuk kelompok satu yaitu Ari dan Julian, silakan presentasinya diakhiri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baiklah, kelompok satu telah menyelesaikan presentasinya dan tidak ada pertanyaan dari kelompok dua. Sekarang giliran kelompok dua untuk maju mempresentasikan hasil diskusi dan hasil percobaannya. Untuk kelompok dua silakan maju. Baik, kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasil percobaan dan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ya. Yang pertama, rumusan masalah ada 2, yakni bagaimana hubungan antara jumlah baterai dan nyala lampu. Dan yang kedua, bagaimanakah hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik. Kemudian setelah menentukan rumusan masalah, kalian sudah membuat hipotesis. Coba sampaikan hipotesisnya. Apabila tegangan listrik dalam sebuah rangkaian diperbesar, maka arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian juga semakin besar. Berlaku pada dua rangkaian tadi, bahwa semakin besar sumber tegangan yang digunakan, maka semakin terang nyala lampu yang dihasilkan dikarenakan arus listriknya juga semakin besar.
Nah, setelah membuat rumusan masalah, membuat hipotesis, kalian sudah menentukan variabel. Ada 3 variabel, yaitu manipulasi, variabel kontrol, dan variabel respon. Coba sampaikan ketiga variabel tersebut. Yang pertama ada variabel manipulasi. Dalam hal ini yakni nilai sumber tegangan. Yang kedua variabel kontrol, hambatan atau resistor. Yang ketiga variabel respon, arus listrik pada resistor. Nah, setelah kalian menentukan variabelnya, kalian telah melakukan percobaan sesuai prosedur yang ada dalam LKPD tadi, yaitu menggunakan laptop tadi dengan laboratorium virtual. Setelah melakukan percobaan tersebut, kalian mendapatkan data dan telah menuliskannya pada tabel data hasil pengamatan. Sudah? Sudah Bu. Bagaimana hasilnya? Kita menggunakan hambatan resistor 23 ohm Ya. dan itu dikontrol. Kemudian Pada percobaan pertama kita menggunakan sumber tegangan 1,5 volt menghasilkan kuat arus listrik 0,055 ampere dan menghasilkan beda potensial 1,25 volt. Kemudian pada percobaan kedua kita menggunakan sumber tegangan 3 dan menghasilkan kuat arus sebesar 0,085 ampere dan menghasilkan beda potensial 1,95 volt. Kemudian percobaan yang ketiga kita menggunakan sumber tegangan sebesar 4,5 volt menghasilkan kuat arus listrik sebesar 0,12 ampere dan beda potensial sebesar 2,6 volt. Percobaan yang keempat kita menggunakan sumber tegangan sebesar 6 volt dan menghasilkan kuat arus listrik sebesar 0,19 ampere dan beda potensial 4,2 volt. Dan percobaan yang terakhir kita menggunakan sumber tegangan 9 volt menghasilkan kuat arus listrik sebesar 0,23 ampere dan beda potensial sebesar 5 volt. sekarang dapat disampaikan. Dan yang pertama, Pada fenomena di awal bagian LKPD ini, bagaimana apabila jumlah baterai ditambah lagi? jawabannya. Nyala lampu lebih terang. Lalu untuk pertanyaan kedua, Apakah yang menyebabkan nyala lampu berbeda pada rangkaian pertama dan rangkaian kedua? apa yang menyebabkan berbeda? Jumlah atau sumber tegangan pada baterai yang digunakan. Untuk pertanyaan ketiga, Apabila jumlah tegangan baterai kecil, bagaimana arus listriknya? jawabannya bagaimana? Jawabannya arus listriknya juga kecil. Terbukti pada percobaan dengan menggunakan sumber tegangan sebesar 7,5 volt diperoleh kuat ampere 0,2 kuat arus 0,23 ampere. Sedangkan ketika sumber tegangannya 6 volt maka kuat arusnya sebesar 0,19 ampere dan seterusnya nilai arus listrik yang mengalir pada hambatan akan menurun ketika tegangannya juga menurun. Selanjutnya pertanyaan keempat, Bagaimana besar kuat arus listrik apabila nilai tegangan semakin besar? jawabannya. Berdasarkan tabulasi percobaan, apabila tegangan diperbesar maka arus listrik yang mengalir juga akan semakin besar. Kemudian, Bagaimanakah hubungan antara tegangan, hambatan, dan kuat arus listrik? Berdasarkan hukum Ohm, arus satu yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial antara ujung-ujung pengangkat dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Ketika hambatan semakin besar, maka arus listrik yang mengalir semakin kecil dan sebaliknya. Secara matematis dapat dinyatakan dengan C sama dengan Ls. bagaimana bisa dituliskan perumusan matematisnya? Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, Apakah hipotesis yang Anda buat berdasarkan fenomena tersebut terbukti? Lalu apakah yang menyebabkan nyala lampu berbeda? Terbukti berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, apabila tegangan diperbesar maka arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian juga semakin besar. Berlaku pada dua rangkaian tadi bahwa semakin besar sumber tegangan yang digunakan, maka semakin terang nyala lampu yang dihasilkan dikarenakan arus listriknya juga semakin besar. Jadi yang membedakan redup dan terangnya lampu adalah sumber tegangan atau hubungan baterai dan juga arus listrik yang mengalir. nah, berdasarkan hasil analisis dan hasil percobaan, apakah kalian menyimpulkan dan sekarang sampaikan apa kesimpulannya? Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai kuat arus listrik sebanding dengan nilai tegangan.
namun berbanding terbalik dengan nilai hambatan pada resistor. Sehingga apabila nilai tegangan diperbesar, maka arus listrik yang mengalir juga semakin besar. Berlaku pula pada fenomena kedua rangkaian yang dibahas di awal, yaitu bahwa semakin besar sumber tegangan yang digunakan, maka semakin terang nyala lampu yang dihasilkan karena arus listriknya pun juga semakin besar. Presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2 sudah selesai. Sudah. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, ibu rasa semua sudah cukup jelas dan kelompok 2 juga sudah presentasi. Mungkin bisa diakhiri dan silakan duduk kembali. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang ibu akan mengomentari presentasi yang telah kalian lakukan. Kedua kelompok sudah cukup baik dan bagus dalam menyampaikan presentasinya. Semua yang dijelaskan dan terlihat bahwa kalian sudah memahami dan mengerti apa yang harus disampaikan, bagaimana cara memperoleh data, menganalisisnya, dan juga menyampaikan kesimpulannya. Nah, setelah itu kalian juga berhasil mengomunikasikan hasil yang telah kalian dapat dengan sangat baik. Maka dari itu, mari kita berikan apresiasi kepada kita semua dengan bertepuk tangan. Nah, anak-anak, setelah mengomentari presentasi, sekarang mari secara bersama-sama menyimpulkan hasil dari percobaan, hasil dari pembelajaran yang kita alami kali ini. Mungkin ada yang membantu ibu untuk menyampaikan kesimpulan secara utuh. Ibu, baik, Kedya, silakan. Kesimpulan dari percobaan dan pembelajaran hari ini ialah nilai kuat arus listrik sebanding dengan nilai tegangan, namun berbanding terbalik dengan nilai hambatan pada resistor. Sehingga apabila nilai tegangan diperbesar, maka arus listrik yang mengalir juga semakin besar. Berlaku pula pada fenomena kedua rangkaian yang dibahas di awal, bahwa semakin besar sumber tegangan yang digunakan, maka semakin terang nyala lampu yang dihasilkan karena arus listriknya pun juga semakin besar. Baik, terima kasih Gerda atas bantuannya, atas kesimpulan yang diberikan. Jawaban atau kesimpulan yang disampaikan sudah sangat baik dan itu benar dan sesuai dengan apa yang kalian sampaikan tadi. Jadi mengapa nyala lampu pada rangkaian kedua lebih terang dari lampu yang pertama? Karena pada rangkaian kedua kita menggunakan dua buah baterai, di mana apabila masing-masing baterai bernilai 1,5 volt, artinya pada rangkaian kedua terdapat dua baterai yaitu 3 volt, di mana semakin besar sumber tegangan akan mempengaruhi kuat listriknya. Dan kuat arus listrik juga berpengaruh terhadap nyala lampu. Maka dari itu nyala lampu pada rangkaian kedua jauh lebih terang daripada nyala lampu pada rangkaian pertama. Sampai di sini ada yang belum paham atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham semua berarti ya? Alhamdulillah, Bu. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Nah, terkait submateri hukum Ohm tentang dalam sebuah bahasan rangkaian arus listrik searah, kita sudah menyimpulkan bahwa semakin besar tegangan, nilai kuat arus listriknya juga semakin besar dan juga akan berpengaruh terhadap nyala lampu. Jadi kalian sudah memahami bahwa nilai kuat arus listrik berbanding lurus dengan nilai tegangan. Namun kuat arus listrik berbanding terbalik dengan nilai hambatan atau nilai hambatan pada resistor. Dan listrik itu juga banyak penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kalian mempelajari tentang hukum Ohm dalam rangkaian arus listrik searah ini, diharapkan kalian semakin mampu untuk mengoperasikan alat-alat listrik yang ada di rumah dan dalam penerapannya sehari-hari, agar kalian lebih aman, tidak ceroboh, dan terhindar dari kemungkinan tersengat listrik. Baiklah, terima kasih atas partisipasi aktif dan kerjasama kalian pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Sama-sama, Bu. Baiklah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini tentang rangkaian arus listrik searah, khususnya yaitu hukum Ohm. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas partisipasi aktifnya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam